Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di tempat kediaman masing-masing. Kita bersyukur sebab pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menerima firman yang hidup. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan bersyukur sebab Tuhan kembali melawat kami dengan firman Allah. Kami percaya bahwa firman Allah adalah makanan bagi jiwa kami. Firman adalah terang bagi jalan-jalan dan seluruh kehidupan kami. Dan firman Allah adalah kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan kami. Mari tabur firman-Mu dalam hati dan seluruh kehidupan kami Bapa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dibuat oleh Tuhan semakin setia pada firman Allah, taat pada firman Allah, mengimani firman Allah, serta berpengharapan di dalam firman Allah. Kuduskan kami semua ya Bapa, dan layakan kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 131. Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca 3 ayat firman Tuhan ini bersama-sama.
Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah saya membaca perikopnya, sama-sama jemaat Tuhan kita membaca ketiga ayat tersebut. Menyerah kepada Tuhan. Mulai. Nyanyian Siarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan seperti perikop yang kita baca tadi, yakni menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama bagaimana Tuhan menghendaki seluruh kehidupan kita untuk mau belajar berserah, menyerah, atau berharap, bergantung hanya kepada Yesus Kristus saja. Hanya kepada Tuhan kita. Maka mari sama-sama kita membuka hati kita untuk menerima firman Allah ini. Mari kita lihat ayat demi ayat dan mengizinkan Tuhan meneguhkan hati dan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau membentuk seluruh kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini. Belajar menjadi umat Tuhan yang bergantung, berserah diri sepenuhnya, 100% hanya di dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ada dua hal yang kita temukan di dalam ayat yang pertama. Yang pertama, tentang bagaimana sikap hati kita untuk tidak menjadi hati yang sombong atau tidak memiliki hati yang sombong. Kesombongan dalam hati manusia, kesombongan dalam diri manusia, itu bersumber daripada suatu sikap mengandalkan diri sendiri, suatu sikap merasa hebat di dalam diri sendiri, suatu sikap merasa mampu dalam diri sendiri, dan tidak membutuhkan siapapun. Termasuk merasa hebat, merasa mampu, sehingga tidak membutuhkan Tuhan. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita agar jangan kita memiliki sikap hati yang sombong dengan memandang rendah orang lain, dengan memandang rendah Tuhan, seakan-akan diri saudara dan saya tidak membutuhkan Tuhan dan siapapun juga, karena kita merasa bahwa kita hebat, kita mampu, kita dapat, kita lebih daripada semua orang. Maka Tuhan mau mengajar kita bahwa kalau kita mau menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, jangan ada kesombongan di dalam hati kita, yaitu sikap mengandalkan diri sendiri, suatu sikap merasa hebat sendiri, suatu sikap merasa mampu dan di atas setiap orang atau di atas Tuhan. Yang kedua, dikatakan aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kita semua punya pengharapan, punya cita-cita. Kita semua punya asa yang ingin kita raih bersama. Dan semua orang tentu memilikinya dalam hati. Akan tetapi yang Tuhan mau dari kita terkait dengan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berserah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan,
dalam hidup ini, mari kita belajar untuk tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagi kita. Apa maksudnya hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib? Hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib, yaitu perkara-perkara yang tidak dapat kita raih dengan diri kita sendiri atau di luar kemampuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa kita karena lebih hebat, lebih dahsyat, kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, lebih daripada siapapun, lebih hebat daripada siapapun. Sehingga kemudian kita merasa bahwa orang lain adalah kecil dan tidak berdaya. Seringkali kita mengharapkan perkara-perkara yang di luar batas dan kemampuan diri kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengharapkan untuk melakukan atau memperoleh perkara-perkara yang terlalu luar biasa atau terlalu dahsyat, terlalu ajaib bagi kita, di luar kemampuan diri kita. Apa akibatnya kalau kita seperti itu, saudara-saudara? Kalau kita berharap akan perkara-perkara yang terlalu ajaib, terlalu besar bagi kita, seringkali keinginan yang sedemikian besar dalam diri kita itu mendorong kita jatuh dalam pencobaan, mengambil jalan pintas, mencari cara dengan berbagai macam cara untuk mencoba memenuhi keinginan dan cita-cita kita yang terlalu tinggi seperti itu. Tapi pada satu sisi, keinginan-keinginan, harapan-harapan yang terlalu dahsyat, terlalu besar, terlalu ajaib seperti itu, ketika kita tidak mencapainya, kita menjadi putus asa, kita menjadi pesimis, kita menjadi kehilangan pengharapan ketika kita tersadar bahwa ternyata kita tidak mampu mencapainya. Apa yang Tuhan mau dari bagian yang kedua ini? Bahwa kita tidak boleh mengharapkan perkara-perkara yang terlalu ajaib, terlalu besar, di luar kemampuan kita, di luar daya kita, saudara-saudara. Tuhan mau mengajar kita agar kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Bahwa kalau kita dapat melakukan sesuatu, kita dapat melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Sedangkan perkara yang terlalu ajaib dan terlalu besar di luar kemampuan kita, biarkan Yesus yang bertindak. Itu maksud Allah. Itu maksud Tuhan. Bahwa kalau perkara-perkara yang terlalu besar dan ajaib yang tidak dapat kita capai, mari kita serahkan untuk dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Mari kita kerjakan hanya apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan yang Tuhan percayakan dan berikan bagi diri kita. Lakukanlah bagian kita. Dan biarkanlah Tuhan melakukan bagian Tuhan, yaitu perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa yang tidak dapat saudara dan saya lakukan. Dengan demikian kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita mau belajar katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan bagianku. Aku telah melakukan dan berusaha menurut kemampuanku. Selanjutnya aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukannya. Itu yang Tuhan mau ajarkan bagi kita pada bagian yang kedua. Bahwa kita belajar untuk berserah kepada Tuhan terhadap perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan. Biarkan Tuhan bertindak untuk saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pada ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, berbicara tentang belajar berserah kepada Tuhan. Belajar berserah di dalam tangan Tuhan. Belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan mau agar kita mau juga berupaya menenangkan diri kita. Menjadi tenang dalam diri. Menjadi tentram di dalam diri. Kenapa kita perlu menenangkan jiwa kita? Kenapa kita perlu belajar menenangkan diri kita? Oleh karena seringkali kegelisahan, kecemasan timbul dalam diri kita. Ketakutan timbul dalam diri kita.
Ketika kita memandang sekeliling kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita melihat bahwa harapan dan asa kita, cita-cita kita sulit untuk tercapai. Ketika kita melihat bahwa situasi menjadi buruk, saudara-saudara. Seringkali kecemasan, ketakutan, kekhawatiran membuat kita tidak lagi bergantung dan berserah kepada Tuhan. Maka hari ini, Tuhan mau mengajar kita belajar berserah kepada Tuhan dengan cara menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa kita di dalam Tuhan. Menenangkan jiwa kita di dalam kuasa Allah. Menenangkan jiwa kita di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan menggambarkan ketenangan yang kita peroleh dari Tuhan itu seperti seorang bayi yang disapi dekat ibunya. Bayi yang sedang disapi adalah bayi yang berada dalam masa-masa menyusui, di mana bayi itu bergantung 100% terhadap ibunya. Bayi itu hanya bisa hidup, bayi itu hanya bisa memenuhi kebutuhannya 100% dari pertolongan ibunya. Seperti itulah kita harus berserah kepada Tuhan, bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa mampu untuk menjalani hari lepas hari dengan bergantung 100% hanya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu bertahan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Kita belajar bergantung kepada Tuhan seperti seorang bayi yang bergantung 100% pada pertolongan daripada ibunya, agar dia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dan dia dapat bertahan untuk hidup. Mari kita belajar untuk menenangkan jiwa kita seperti itu kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang menggantungkan seluruh kehidupannya hanya kepada orang tuanya, hanya kepada ibu yang menyusuinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita belajar untuk mendiamkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, mendiamkan dan menenangkan jiwa kita dari kegelisahan, dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran yang menghimpit hidup kita. Kita harus belajar untuk menenangkan jiwa kita. Karena apa? Ketika kita belajar menenangkan dan menenteramkan jiwa kita, mendiamkan jiwa kita, maka kita tahu yang membuat hati kita tenang, yang membuat jiwa kita tenang, yang membuat hati dan jiwa kita tenteram, yang membuat hati dan hidup kita ini diam dengan aman. Karena kita percaya Yesus Kristus, karena kita percaya pertolongan Tuhan, karena kita berserah saja ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita, Yesus yang adalah Bapa kita, Dia cakap untuk menolong kita, Dia cakap untuk memelihara kita, Dia cakap untuk menyelamatkan kita, Dia cakap untuk memenuhi seluruh apa yang kita perlukan hari lepas hari. Dia cakap untuk memberikan pertolongan dan perlindungan bagi saudara dan saya. Itulah sikap hati yang tenang, yang diam di tengah-tengah berbagai kecemasan dan kekhawatiran, ketakutan yang melanda kita. Oleh karena apa? Karena kita telah belajar berserah kepada Tuhan. Kita telah belajar untuk berharap kepada Tuhan. Kita telah belajar untuk bergantung 100% hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang keempat, yang terakhir, kita membaca ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagian yang terakhir ini, Tuhan mau mengajar kita bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung 100% kepada Tuhan, Tuhan mau kita seperti itu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Bergantung selama-lamanya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mari kita terus dan tetap berserah diri, bergantung, berharap hanya kepada Yesus Kristus saja. Karena Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Bapa kita. Dia sanggup menolong, Dia sanggup menopang, Dia sanggup menyelamatkan, dan Dia sanggup memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menenangkan kita. Kiranya di dalam Yesus kita mendapat ketenangan.
ketenteraman bagi jiwa kita. Karena kita telah belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita belajar bergantung kepada Dia. Karena kita belajar berharap hanya kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Dia mengasihi saudara dan saya. Yesus mencintai kita. Dan karena itu, mari kita mau terus mengasihi Yesus. Mari kita mau beriman kepada Dia. Mari kita mau terus belajar berharap kepada Dia. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah ingkar daripada janjinya. Ketika kita berharap kepada Dia. Ketika kita berserah hanya kepada Dia. Ketika kita bergantung 100% kepada Dia. Dia akan menunjukkan kuasanya. Dia akan menunjukkan kasihnya. Dia akan menunjukkan kemurahannya kepada saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anak yang bergantung 100%. Berserah 100%. Di tengah-tengah segala pergumulan. Di tengah-tengah segala kebutuhan. Di tengah-tengah segala kecemasan, kekhawatiran yang menghimpit dan mendera kehidupan kita. Kita telah belajar untuk hanya berserah kepada Tuhan. Niscaya pertolongan Tuhan akan nyata. Keselamatan Tuhan akan nyata. Kasih Tuhan akan nyata. Berkat Tuhan akan nyata. Untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Karena kebenaran firman Tuhan sungguh indah. Mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Belajar hidup, berserah, bergantung, berharap 100% hanya kepada Yesus Kristus saja. Di dalam segala kecemasan, kekhawatiran kami, di tengah-tengah segala ketakutan yang menghimpit hidup kami, di tengah-tengah segala tantangan dan permasalahan kehidupan, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami mau berserah dan berharap hanya kepadamu. Niscaya jiwa kami akan mendapat ketenangan. Jiwa kami akan mendapatkan ketenteraman. Karena Tuhan yang kami harapkan, Yesus Kristus yang kepadanya kami berserah, cakap untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan keselamatan, serta mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Teristimewa, Tuhan sanggup dan cakap menyelamatkan kami dari dunia ini, dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa, serta cengkeraman kuasa kegelapan, supaya kami boleh mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua umat Tuhan GSJ Philadelphia Merauke. Baik pribadi dan keluarga mereka di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Hamba mohon di dalam nama Yesus, Roh Kudus menenangkan, menenteramkan, dan mendiamkan jiwa kami di hadapan Allah. Karena kami berserah diri, kami berharap hanya kepada Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Engkau mengangkat pandemi COVID-19 ini. Dan menghadirkan damai sejahtera, keselamatan, pemulihan bagi kami. Bagi dunia ini. Bagi keluarga kami. Bagi masyarakat kami. Baik di Indonesia, di Papua maupun di Kabupaten Merauke ini. Kami berdoa dalam masa-masa di mana kami belum berjumpa satu dengan yang lain. Di dalam melayani bersama-sama, beribadah bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Namun oleh Roh Kudus, kami tetap satu di dalam Allah. Di dalam Roh Kudus, kami tetap saling bertemu. Di dalam Roh Kudus, kami tetap saling mengingatkan. Dan di dalam Roh Kudus, kami tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman. Terima kasih karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Kami percayakan seluruh hidup kami. Kami berserah hanya kepada Tuhan, Bapa yang kekal, Allah dan Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Amin.